Assalamualaikum Mbak Rai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kita sekarang punya kajian tentang kasus-kasus kontroversial di Indonesia. Kasus yang terjadi di masa lalu yaitu kasus Ahmad Dhani, Ahok, dan Jessica Kumolo Wongso. Ini luka lama. Saya tidak berniat untuk mengorek luka lama, tetapi saya berniat untuk mengambil sisi positif, mengambil pelajaran yang mungkin bisa diambil di sana. Ini juga sekalian menjawab pertanyaan dari saudara ini di kolom komentar. Dia mengajukan saran mendingan bahas tentang hal-hal yang hot issue gitu atau yang sekarang lagi update. Sementara ini saya belum memungkinkan untuk bikin tema-tema yang update karena tema yang update itu sama dengan temanya belum selesai, kasusnya belum selesai, ceritanya belum selesai. Ada banyak informasi-informasi di belakangnya yang masih belum terekspos, yang belum bisa diketahui oleh publik sehingga tidak memungkinkan saya untuk membahas sesuatu yang informasinya belum selesai. Nanti khawatir ada fitnah di belakangnya dan seterusnya. Saya lebih baik memilih tema-tema yang memang sudah selesai, tetapi kita ambil pelajaran di situ. Kita mulai. Kita mulai dari Ahok di kasus 2017 yang ditimpakan kepadanya sebuah perkara penistaan agama. Penistaan agama yang dimaksud itu adalah terkait dengan pidatonya sewaktu dia kampanye di Kepulauan Seribu. Kata-katanya gak ini ya, Ahok itu kalau ngomong secara langsung itu kata-katanya nggak kronologis gitu, nggak sistematis. Tetapi intinya itu adalah yang dipermasalahkan itu adalah jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah. Nah, dari situ kemudian beliau didemo dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Pertama, begini, ini disangkut pautkan dengan penistaan agama. Kata penistaan, mengolok-olok, menjelek-jelekan, itu sebenarnya adalah kata yang normatif, yang kita tidak pernah tahu benar salahnya gitu. Orang Sunda kalau ngobrol sama temennya, kancing sio coplok gitu dan seterusnya, itu sebenarnya kasus kata-katanya luar biasa kasar, tetapi tidak dimasukkan ke dalam istilah penistaan, tidak dimasukkan ke dalam mengejek dan seterusnya karena itu adalah bahasa formal, bahasa gaul anak-anak seperti biasa. Nah, jadi kalau kita mau tahu ini sebenarnya penistaan atau bukan, bukan dilihat dari teks kata-katanya karena kalau dilihat dari teks kata-katanya itu tergantung kepada siapa dia ngobrol gitu dan tergantung apa motifnya. Nah, jadi kalau kita mau mengetahui seseorang itu menistakan, itu kita bisa lihat latarnya, motifnya. Misal motifnya kebencian dan sebagainya. Menurut saya pribadi nih ya, Ahok tidak mungkin menistakan dalam kasus ini karena dia sedang kampanye di depan mayoritas muslim yang dia ingin orang-orang itu memilih dia dalam pilkada. Jadi gak mungkin lah ada orang yang lagi kampanye di depan Muslim, dia sendiri adalah non-Muslim, kemudian dia menistakan Islam di situ. Kan nggak mungkin gitu. Jadi konteksnya menurut saya ini bukan penistaan karena itu. Kemudian dilihat dari sudut bahasa juga nggak mungkin juga karena Ahok menggunakan jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah. Kata pakai itu punya konsekuensi yang sangat berbeda dibanding dengan tidak pakai kata pakai. Saya makan pakai sendok. Sangat berbeda dengan saya makan sendok. Di kampus saya pakai kuda. Kan nggak sama dengan di kampus saya kuda. Ya, saya orang. Jadi sampai sejauh itu sih menurut saya Ahok itu tidak menistakan. Tetapi kemudian yuk kita cek argumentasi hakim pada waktu itu. Hakim menyatakan dari ucapan tersebut terdakwa jelas menyebut surat Al-Maidah yang dikaitkan dengan kata dibohongi. Kalau seperti ini menurut saya juga bukan bagian dari penistaan karena Al-Quran sendiri memang menyebut bahwa ada orang-orang yang mendustakan agama, yang mendustakan ayat-ayat. Jadi ayat-ayat itu memang digunakan dikaitkan dengan kata dusta, kata bohong, itu bisa aja. Jadi kalau alasan hakim itu adalah menyebut Al-Maidah dikaitkan dengan kata dibohongi, itu sangat bisa. Jadi ini bukan penistaan karena memang di Al-Quran sendiri bisa disebutkan seperti itu. Kemudian ada lagi kata Pak Hakim ini, hal ini mengandung makna yang negatif. Ya, seperti dibahas barusan, bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan surat Al-Maidah kepada umat terkait pemilihan adalah bohong. Nah ini, bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan surat. Nah, jadi menurut Hakim juga ini sudah jelas bahwa yang dihinakan di sini bukan suratnya, tetapi orang yang menyampaikannya. Ini kata Hakim sendiri. Bahwa terdakwa telah menilai, mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan surat kepada Al-Maidah ayat 51
kepada umat, masyarakat terkait pemilihan adalah membohongi umat atau masyarakat. Nah, jadi ya memang benar ini Ahok ini lagi nyindir kan ceritanya pada waktu itu lagi nyindir politisi-politisi yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk kampanyenya begitu. Sehingga terdakwa sampai berpesan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan jangan percaya sama orang yang menyampaikan surat Al-Maidah. Jadi ya seperti yang barusan ya. Jadi sebenarnya jelas tuduhan Ahok itu bukan kepada suratnya, tetapi orang yang menyampaikan itu. Dan sekali lagi, karena ini masuknya adalah kriteria penistaan, maka sekali lagi saya sampaikan, penistaan itu abstrak, normatif, kita tidak tahu. Yang bisa kita ketahui dari penistaan itu adalah latar belakangnya, motifnya. Ahok tidak memiliki motif karena dia sedang kampanye. Anggaplah Ahok itu bodoh banget, anggaplah ya. Gak mungkin dia bodoh sebodoh-bodohnya sampai dia kampanye pilih saya kepada orang muslim dia sendiri sambil menjelek-jelekan muslim gitu kan nggak ya logika saya sih nggak masuk di situ gitu ya tapi ya sekali lagi ini masa lalu bukan untuk diungkit-ungkit yuk kita ambil pelajarannya Baraya mau setuju nggak setuju kan nggak apa-apa nggak ngaruh saya juga mau setuju nggak setuju kan nggak ngaruh orang udah kejadian bahkan udah dibebasin Ahoknya juga gitu ini mah ya kedepannya semoga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi gitu begitu kemudian kasus Ahok ini berdampak besar terhadap konstelasi kebebasan berpendapat di Indonesia karena setelah itu melaporkan antara kedua belah kubu itu jadi ramai termasuk salah satunya yang akhirnya dipenjara juga adalah Ahmad Dhani seorang musisi seorang artis di Indonesia dia dipenjara gara-gara ujaran kebencian di Twitter yang ada 3 katanya saya sebutin satu-satu Ahmad Dhani ngomong seperti ini, siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Ini apakah kasar? Kasar banget, ini luar biasa kasar banget. Tetapi masalahnya 2. Nih, lihat. Siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Apa ini masuk dalam delik hukum? Ya tidak. Kan dia tidak menyebut golongan tertentu siapa. Jadi ini semacam kata-kata, siapa yang korupsi, maka kita harus gebukin mukanya. Gitu. Ya sama seperti itu gitu. Siapa yang menista agama maka adalah bajingan yang harus diludahi mukanya. Ya agak apa-apa. Begitu kan nggak menurut saya sih nggak masuk delik. Kemudian ada lagi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, penista agama jadi gubernur. Kalian waras? Tanda tanya. Ini juga nggak apa-apa. Ya dia nggak setuju bahwa penista agama itu jadi gubernur. Siapapun yang ngangkat dipertanyakan kewarasannya ya nggak jadi masalah juga kenapa dengan itu ya menurut saya itu kasus ini juga aneh kemudian yang ketiga siapa yang menistakan agama si Ahok yang diadili Kiai Ma'ruf Amin ini sebenarnya bukan masalah apapun seperti yang tadi dibahas tetapi mungkin untuk para penuntutnya 3 kalimat ini disamakan berarti siapakah penista yang dimaksud penista itu adalah Ahok dan yang mendukung penista itu adalah yang harus diludahi mukanya. Mungkin kalau dihubung-hubungkan sih seperti itu gitu. Tetapi sekali lagi Baraya begini, pada waktu itu lagi tahun politik, lagi tahun benci-bencinya, lagi tahun kesal-kesalnya. Kita pindah dari hukum, dari yuridis ke pendekatan moral, pendekatan norma gitu. Coba Baraya begini, ada orang yang mengatakan kata-kata kasar, kemudian dia dipenjara 1 tahun. Di penjara 1 tahun itu sadisnya luar biasa karena dia harus terlepas dari keluarganya, dia tidak bisa mencari nafkah, dia tidak bisa berkarya, dan lain sebagainya. Ya bisa sih berkarya tapi susah terbatasi. Hanya gara-gara kata-kata yang setiap hari kita ungkapkan kepada orang lain. Kan bahkan di kolom komentar saya aja kata-kata yang jahat, yang rasis, yang dan sebagainya itu banyak. Kalau Baraya lihat di YouTube itu komentarnya buruk semua. Dan tidak ada yang sampai di penjara selama 1 tahun. Memang karena tidak ada yang melaporkan. Cuman maksud saya, coba pikirkan baik-baik gimana caranya biar kita sembuh, biar kita bisa kembali berdamai. Kata-kata seperti itu, coba pikirkan kata-kata seperti itu, oke lah kasar. Sekasar-kasarnya apakah kita harus menghentikan orang yang kasar ngomongnya itu untuk bercengkerama dengan keluarganya selama 1 tahun. Tidak berkreasi, tidak menunjukkan karyanya. Seorang seniman. Kan setiap orang boleh loh berkata-kata, kalaupun kasar, tegur saja dengan teguran yang keras, tetapi kalau sampai harus dipenjara 1 tahun sih, atau lebih menurut saya itu agak keterlaluan. Dan
Ya, kenapa juga sih tahun ini, tahun sebelumnya kita harus diributin oleh ada begitu banyak orang yang dipenjara, ada begitu banyak orang yang masuk bui hanya gara-gara dia berpendapat. Kalaupun pendapatnya kasar, kalaupun ya pendapat balas lagi aja dengan pendapat atau tegur dia dengan teguran yang keras, kenapa juga harus dihukum? Menurut saya Baraya begini, adakah yang lebih penting daripada hukum? Ada keadilan. Hukum itu hanya tata cara untuk mendapatkan keadilan. Maka hukum itu tidak boleh sama sekali mengkhianati keadilan. Sekarang kita berpikir dengan cara yang paling sederhana tentang keadilan. Apakah adil seseorang melontarkan kata-kata kasar, sekedar kata-kata kasar yang semua orang melakukan hal yang sama, tetapi dia kemudian dihentikan aktivitasnya, dihentikan bercengkeramannya dengan keluarga, hanya selama 1 tahun hanya gara-gara kata-kata itu. Coba pikirin baik-baik soal itu. Seperti kasus yang pertama tadi soal Ahok yang kita bahas. Saya tidak sepakat Ahok itu dinyatakan bersalah. Saya tidak sepakat. Dan Ahmad Dhani menyatakan Ahok itu bersalah. Berarti saya dan Ahmad Dhani itu berbeda pendapat. Tetapi perbedaan pendapat itu bukan berarti sampai harus dihukum. Setahun. Ya beda cerita lah Baraya. Coba ya kita kembali lagi lah ke ya pikiran yang lebih tenang, yang lebih damai, yang lebih enak. Setiap hari kita ngungkit-ngungkit masalah orang lain, kesalahan orang lain, masa harus dipenjara juga setahun? Tegur dengan keras kalau mau, jangan masukkan ke dalam ranah hukum. Menurut saya sih begitu. Moral itu biasanya disangkut pautkan dengan agama. Sekarang saya mau bahas sedikit soal agama. Di dalam agama Islam, apakah ada yang menista? Ada, banyak. Tetapi dalam sejarah Islam, seluruh penista dan penghujat itu dimaafkan selagi dia minta maaf. Selesai kasusnya, gak ada masalah. Bahkan ada orang yang sudah memenistakan agama Islam, moyok-moyokin, ngata-ngatain, dan seterusnya. Kemudian dia bertolak balik menjadi musuh. Jadi dia masuk desersi, masuk ke barisan musuh. Kemudian dalam sebuah perang, ketangkep. Dia minta maaf, iya dimaafkan. Gitu. Padahal ini bukan hanya penistaan, tapi dia juga mengkhianati. Dia balik ke musuh, nyerang. Tetapi kalau dia minta maaf, ya dimaafkan. Ya kenapa juga sih? Jadi mendingan selesaikan bukan dengan ranah hukum. Tapi kita sehatkan kembali jiwa kita. Begitulah ya. Ya ini sekedar tambahan. Kemudian ada satu lagi kasus Jessica Kumolo Wongso. Ini beda kasus. Ini bukan kasus politik, bukan kasus agama ya. Tapi ini adalah masalah yang uniknya bisa sampai dibahas di TV-TV nasional selama 1 tahun penuh. Menurut saya ini keterlaluan sih. Kan frekuensi televisi itu kita berbayar. Masa kita nontonin yang seperti itu gitu. Itu kasusnya menurut saya kepentingan publik di belakangnya tidak terlalu besar. Tapi kalau menyedot perhatian, sedemikian besarnya disedot perhatian sampai saya pun membahasnya. Kasusnya tahun berapa ya? Tahun 2016 ya kalau nggak salah. Nah, ini juga menurut saya sih unik karena begini, ini adalah salah satu kasus yang dampaknya besar, orang yang tertuduh di penjara sampai 20 tahun, tapi kasusnya tidak terbukti. Jadi maksudnya adalah tidak pernah ada saksi mata yang melihat bahwa Jessica memasukkan atau membawa atau membeli racunnya, tidak ada saksinya sama sekali. CCTV pun tidak ada yang melihatnya. Kemudian tidak ada barang bukti sama sekali. Tidak ada barangnya, racunnya juga tidak ada. Pokoknya mah tidak ada ininya ya. Maksudnya di pakaian, di apa, Jessica tidak pernah dan juga tidak pernah ketahuan dia belinya di mana. Tidak ada. Tetapi kasus ini ditutup dengan keputusan bahwa Jessica bersalah. Saya kemudian melihat hakim berargumentasi bahwa kasus itu bisa selesai bukan hanya gara-gara bukti langsung, tetapi circumstantial evidence, biasa dikenal dalam bahasa-bahasa hukum itu. Nah, tetapi menurut saya circumstantial evidence-nya itu gak nyambung sih, gak terlalu kuat. Jadi masalah Jessica itu kenapa dia terbukti gara-gara Jessica menguasai kopi paling lama, Jessica memiliki riwayat psikologis agresif, Jessica punya sedikit kekecewaan pada Mirna, Jessica ada di lokasi itu, kemudian Jessica memiliki reaksi yang tidak wajar. Nah, ini sebenarnya sih menurut saya nggak cukup untuk membuktikan seseorang itu masuk ke dalam penjara apalagi selama 20 tahun. Dalam bahasa hukum juga ada sebuah idiom yang menyebut bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang penjahat daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Ya, karena hukuman itu berat, Baraya, apalagi 20 tahun. Jessica kan masih muda ya.
Jadi kalau sampai menghabiskan 20 tahun di penjara itu menghabiskan masa depannya. Padahal dia bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Kalau dia memang punya masalah psikologis, ya 20 tahun mendingan bolak-balik ke terapis gitu kan daripada harus di penjara selama 20 tahun. Begitu. Ya, sekali lagi saya tidak bilang Jessica itu pelakunya atau bukan, kan saya tidak tahu soal vonisnya. Cuman maksud saya, kalau vonisnya didasarkan kepada circumstantial evidence, itu menurut saya kurang tepat gitu. Saya teringat pada kasus di Amerika Serikat ada seorang remaja 14 tahun yang dihukum mati gara-gara dianggap memperkosa secara brutal seorang balita atau seorang anak kecil. Pada waktu itu publik menyatakan dia bersalah karena publik dikuasai oleh kemarahan betapa korbannya masih kecil, lucu, kemudian dia diperkosa secara brutal sampai mati, dianiaya sampai mati. Akhirnya publik pada waktu itu dendam, marah kepada siapapun orang yang diduga sebagai pelakunya, sehingga ketika ada orang yang terduga jadi pelakunya, itu langsung diadili secara tidak adil, diadili secara tidak adil, kemudian dia dihukum mati, padahal umurnya masih 14 tahun. Belakangan diketahui bahwa buktinya itu tidak cukup dan orangnya, si pelakunya, itu ternyata berada di tempat yang lain ketika kejadian perkara. Jangan sampai kejadiannya seperti itu. Sekali lagi dalam idiom, dalam peribahasa hukum sering dikenal, lebih baik membebaskan 1000 orang penjahat daripada kita menghukum orang yang tidak bersalah. Oke, Barai, itu saja. Semoga bermanfaat. Sekali lagi ini bukan untuk mengungkit masa lalu, kita jadikan pelajaran. Kalau Barai tidak setuju ya tidak apa-apa, silakan tulis di kolom komentar. Saya Guru Gembul, silakan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.